dilatar belakangi dengan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin dan digantikan oleh kabinet Hatta dengan tertandatanganinya perundingan Renville yang merugikan Indonesia. Pada tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Cerita berawal dari perjanjian Linggarjati yang tidak disetujui oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Amir adalah seorang politikus sosialis dan salah satu pemimpin terawal Republik Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri ketika Revolusi Nasional Indonesia sedang berlangsung. Dan Musso adalah seorang politis yang baru pulang dari Uni Soviet dan dia berencana akan menyebarkan ajaran komunis di Indonesia. Pada tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Cerita berawal dari perjanjian Linggarjati yang tidak disetujui oleh Amir dan Musso. Musso adalah seorang politis yang baru pulang dari Uni Soviet dan dia berencana akan menyebarkan ajaran komunis di Indonesia. Dalam perjanjian Linggarjati ini kita menyepakati Indonesia dan Belanda membentuk negara kesatuan Republik Serikat. Mengapa kita tidak menjadikan negara Indonesia sebagai negara kesatuan? Sebenarnya saya ingin negara Indonesia ini bersatu, tapi sekarang ini kita percayakan dulu kepada pihak Belanda. Mengapa kita harus percaya kepada Belanda, sementara Belanda itu menjajah negara kita? Lebih baik kita jadikan negara ini sebagai komunis. Lebih baik seperti itu daripada kita harus terus-menerus menjadi pemimpin. Kita adalah negara kesatuan, jadi tidak ada komunis. Nah, lagi pula semua rakyat Indonesia masih mempunyai Tuhan Yang Maha Esa. Jika Tuhan ada, mengapa negara kita terus terjajah? Dia pun tak adil. Mengapa negara lain merdeka dan negara kita tidak? Jangan salahkan Tuhan. Semua ini memang sudah ditakdirkan. Kita hanya perlu berusaha dan berdoa agar bisa mengusir penjajah di bumi pertiwi ini. Komunis lebih baik. Hanya ini satu-satunya cara. Bila kau tidak menginginkannya, biarkan saya dan pengikut saya akan menghancurkan pemerintahanmu. Dan negara ini akan takluk di tangan saya. Dasar bodoh kau, komunis saja akan membuat kita hancur. Bung Karno, Hatta, justru kalian yang bodoh. Kalian sudah mengkhianati rakyat Indonesia dan membuat mereka menderita. Saya tahu, di belakang kami, kalian berdua bersekongkol dengan Belanda. Suatu hari nanti kita akan buktikan kepada kalian bahwa kita yang benar. Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Amir dan Musso menyebarkan fitnah bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bersekongkol dengan Belanda dan sengaja membuat rakyat menderita. Hai kalian semua, dengarkan saya. Soekarno-Hatta telah membuat kita menderita. Benar, mereka bersekongkol dengan Belanda. Wah, Soekarno munafik. Kurang ajar Soekarno. Najis, munafik banget. Hatta, dasar munafik. Sementara itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mendapatkan hinaan dari rakyat karena fitnahan yang disebarkan Musso. Tetapi Soekarno dan Hatta tetap tegar dan akhirnya mereka bisa membuktikan bahwa semua itu kebohongan belaka. Ini mengapa kalian ribut-ribut? Kalian berdua telah membuat kita menderita. Itu benar. Semua berita yang disebarkan oleh Musso dan anak buahnya itu semua bohong. Itu benar, mereka sudah memfitnah kami. Apa buktinya semua itu bohong? Apakah kalian lupa dengan perjuangan kita selama ini? Mana mungkin saya mengkhianati kalian? Tolong percayalah pada kami. Kami terlalu muda terhasut oleh Musso. Akhirnya pasukan Siliwangi pergi hijrah ke kota Madiun. Sementara itu Musso sudah berencana agar daerah Madiun dijadikan basis gerilya. Sementara itu Musso mengumumkan berdirinya Soviet Komunis Indonesia. Amir, kita harus segera mengambil tindakan. Kita harus segera meruntuhkan kabinet Soekarno-Hatta. Jika mereka tidak menyetujui ajaran kita, lebih baik kita membuat negara sendiri. Kalau begitu, kita kuasai kota ini. Dan setelah kota ini menjadi negara, kita kuasai negara ini. Nama apa yang harus kita berikan? Bagaimana kalau kita beri nama Soviet Komunis Indonesia? Nama yang bagus.
Kalau begitu, segera siapkan pasukan untuk mengamankan kota. Kalian, kerahkan pasukan amankan kota. Siap, Komandan. Hari ini adalah hari yang bersejarah untuk Partai Komunis Indonesia. Hari ini, tanggal 18 September 1948, saya menyatakan telah berdirinya Soviet Komunis Indonesia. Merdeka! Merdeka! Tidak ada Pancasila di bumi ini, yang ada hanya ajaran komunis. Komandan, pasukan Siliwangi akan segera kembali. Siapkan pasukan. Siap, Komandan. So, kiranya pasukan Siliwangi akan segera kemari. Dasar Soekarno-Hatta brengsek, siapkan pasukan agar mereka tidak dapat memasuki wilayahku. Siap, sudah. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Setelah pasukan tentara PKI, Musso dan Amir berangkat. Di perjalanan mereka bertemu dengan pasukan Siliwangi dan akhirnya terjadilah perang antar pasukan Siliwangi dengan pasukan PKI dan akhirnya Musso mati tertembak dan Amir pun melarikan diri. Hei Musa, mengapa kamu membuat negara komunis ini tanpa sepengetahuan kita? Kita akan rebut kembali kota Madiun ini, kita akan hancurkan negara yang kau dirikan. Ah, banyak ngomong. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Setelah perang usai, banyak tentara Siliwangi yang luka-luka dan beberapa tokoh PKI tewas berjatuhan. PMI pun segera menolong dan mengobati tentara Siliwangi. Setelah mereka perang, Medium dapat direbut kembali dan pengejaran terhadap sisa-sisa kaum pemberontakan pun diteruskan. Dalam usaha pembersihan ini, tokoh pemberontakan telah tertembak mati ketika perang berlangsung. Insinyur Soekarno dan para pasukan bersyukur atas keberhasilan dalam merebut kota Madiun itu. Akhirnya kita berhasil merebut kembali kekuasaan para pemberontak itu. Jika negara itu terus-menerus ada, dosalah bagi mereka yang mendirikan negara komunis itu. Setelah semuanya sudah selesai, tinggal bagaimana kita mengatasi Amir Syarifuddin. Kita tidak bisa mengadili dia. Agar komunis musnah, kita harus hukum mati dia. Saya kurang setuju kalau harus dihukum, karena biar bagaimanapun juga dia tetap bagian dari Indonesia. Dia bukan bagian dari negara Indonesia lagi. Dia sudah menyakiti kita. Lebih baik dia dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Benar, hanya dengan menghukum mati dia, kita bisa membayar perbuatannya. Baiklah, mungkin ini keputusan terbaik. Bawa Amir kemari. Siap. Jangan bergerak. Apakah selain kau dan Musa masih ada pejuang komunis lainnya? Jangan. Segera hukum mati saja dia. Mati deh. Hai Muso,